Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Dari luar, rumahku tak pernah tampak berbeda. Pagar besi warna coklat tua masih berdiri di depan, menyambut siapapun yang lewat dengan diam. Tanaman lidah mertua di sisi kiri pintu masih tumbuh menjulang, meski beberapa daunnya sudah mulai menguning karena aku tak sempat menyiram. Di dalamnya, ada ruang tamu mungil dengan sofa yang mulai pudar warnanya, bekas anak-anak bermain di atasnya. Dapur kecil di belakang selalu dipenuhi bau tumisan bawang merah dan bumbu dapur, tempat aku menumpahkan lelah dan cinta setiap pagi. Di rumah itulah aku tinggal bersama suamiku, Arman, dan dua anak kami yang sedang tumbuh. Rafa, si sulung yang kini duduk di bangku kelas 2 SD, dan Naya, adiknya yang masih suka memeluk boneka kelinci sebelum tidur. Aku, Siti, adalah ibu rumah tangga sekaligus karyawan kontrak di sebuah minimarket dekat perumahan. Hidup kami sederhana. Tapi aku selalu berpikir bahwa kesederhanaan bukan alasan untuk tidak bahagia. Arman bekerja di perusahaan konstruksi, sebuah kontraktor swasta yang cukup besar. Pekerjaannya menuntut waktu dan tenaga, kadang harus pergi ke lapangan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi sejak awal menikah, aku selalu mencoba memahami. Kami bukan pasangan yang suka menuntut macam-macam. Kami belajar menerima. Aku menerima kesibukannya, dia menerima kerewelanku saat hamil anak pertama. Kami bukan pasangan yang romantis, tapi aku percaya kami saling mencintai. Kami punya aturan diam. Jika ada yang salah, kita duduk dan bicara. Jika lelah, kita saling diam, tapi tak saling menyakiti. Aku pikir, kami adalah tim. Dan keyakinan itu membesarkanku setiap kali harus sendirian menenangkan Rafa yang demam, atau membersihkan muntah Naya saat Arman tak bisa pulang. Lalu, suatu hari, hidupku terasa penuh harapan lagi. Aku tahu aku hamil anak ketiga. Saat dua garis itu muncul di tespek, aku menatapnya lama sekali. Perasaanku campur aduk. Kehamilan itu tidak kami rencanakan, karena kami merasa dua anak sudah cukup, terutama di tengah beban ekonomi yang tak selalu ringan. Tapi saat kulihat bayanganku di cermin, aku tersenyum. Bayi ini akan jadi adik Rafa dan Naya. Akan jadi alasan baru untukku tetap bertahan, tetap melangkah. Ketika aku memberitahu Arman, dia terdiam sejenak. Wajahnya sulit kubaca. Tapi kemudian dia memelukku dari belakang dan berbisik, "Berarti kita benar-benar lengkap sekarang, ya?" Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diberkati. Aku pikir dia bahagia. Aku pikir kami siap menyambut satu kehidupan baru lagi dalam keluarga kecil kami. Hari-hari awal kehamilan itu kujalani dengan harapan, meski tubuhku tak sekuat dulu. Aku sering merasa pusing, cepat lelah, dan emosiku naik turun. Tapi aku bertahan. Setiap malam aku berbicara pada bayi di dalam perutku, membacakan cerita sambil ditemani Naya yang ikut menyender di perutku, mendengar suara yang belum bisa dimengerti tapi katanya bisa dirasakan si jabang bayi. Aku menyebutnya Alia, nama yang belum kusampaikan pada siapa-siapa. Hanya aku dan dia yang tahu. Aku bilang, "Alia, nanti kamu akan punya kakak-kakak yang sayang sekali padamu. Rumah kita memang sempit, tapi penuh cinta." Aku berkata begitu karena benar-benar percaya. Namun perlahan-lahan, tanpa aku sadari, cinta itu mulai kehilangan tempat untuk tumbuh. Arman berubah. Perubahannya tak terjadi dalam satu malam. Tapi seperti embun yang pelan-pelan menghilang di serap panas matahari pagi, cintanya padaku seperti memudar setiap hari. Ia tak lagi menatap mataku saat berbicara. Ia tak bertanya kabar kandunganku seperti dulu saat aku hamil Naya. Bahkan, ia tak lagi membantuku memijat kaki saat aku mengeluh kram tengah malam. Tapi aku menolak berpikir buruk. Aku bilang pada diri sendiri, mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia sedang pusing dengan proyek barunya. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Bukankah dalam rumah tangga, kita harus belajar memberi ruang? Aku mencoba lebih perhatian. Kubuatkan bekal makan siangnya lebih rapi. Kumasukkan catatan kecil berisi kalimat penyemangat. "Semangat kerja, Ayah. Kami sayang kamu." Aku berharap dia tersenyum saat membacanya. Tapi saat aku pulang kerja, aku melihat bekal itu tak disentuh. Catatanku terlipat rapi, tidak dibaca. Aku tetap diam. Kupikir, jangan besar-besarkan. Jangan mengganggu suasana hati. Aku harus jadi istri yang sabar. Yang tidak cepat mengeluh. Yang tahu diri. Tapi malam-malam semakin sunyi. Rumah kami terasa penuh oleh barang, tapi kosong oleh hati. Anak-anak masih riuh,
Tapi tawa kami semakin jarang bersatu. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah ada yang salah denganku? Kupandangi tubuhku di depan cermin, perutku yang mulai membesar, kulit yang mulai kusam karena kurang tidur, dan aku bertanya, apakah dia tidak mencintaiku lagi? Tapi aku tak berani menyuarakannya. Karena kadang, ketakutan paling besar bukanlah ditinggalkan, tapi mengetahui bahwa kamu sudah benar-benar sendirian sejak lama, dan tidak ada yang memperingatkanmu lebih dulu. Aku tidak pernah tahu bahwa hidup bisa berubah hanya karena satu momen kecil. Sebuah makan bersama sederhana di rumah kami, yang kupersiapkan dengan cinta dan kelelahan, ternyata menjadi awal dari sebuah cerita panjang tentang luka. Saat itu, aku baru masuk bulan keempat kehamilan. Tubuhku tidak lagi sekuat dulu. Nafas mulai pendek saat naik tangga. Pinggangku sering terasa nyeri, dan moodku gampang berubah. Tapi aku bahagia. Aku merasa dicintai, meskipun mungkin hanya oleh anak-anakku. Maka ketika Arman bilang ingin mengadakan makan-makan kecil dengan teman-teman kantornya, aku menyetujuinya. Biar mereka tahu istri kamu hamil dan tetap bisa masak enak, kataku sambil tersenyum, meski dalam hati aku tahu tubuhku menjerit lelah. Aku menyiapkan semuanya sendiri. Sejak pagi, aku ke pasar membeli ayam, sayuran, dan buah. Di dapur, aku berdiri lama mengulek bumbu, menumis, merebus, menyusun piring, membersihkan meja makan. Rafa dan Naya kuberikan mainan agar tidak menggangguku. Sesekali mereka bertanya, "Bunda, ada tamu ya?" Dan aku menjawab, "Iya, teman-teman ayah mau makan di sini." Mereka ikut senang, bahkan Naya sempat menggambar kartu ucapan untuk ayahnya dan menempelkannya di kulkas. "Selamat makan malam ayah dan teman-teman." Dari Naya wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sore itu, rumah kami ramai. Arman datang bersama 5 atau 6 orang. Aku tidak menghitung dengan pasti karena pikiranku sibuk ke dapur. Ada suara tawa, salam, dan riuh sapaan. Beberapa orang sudah pernah aku temui sebelumnya saat acara kantor tahun lalu, tapi ada satu wajah baru yang membuatku menoleh 2 kali. Seorang perempuan muda dengan rambut dikuncir rapi, baju formal tapi feminim, dan senyum yang lembut. Saat aku keluar membawa nampan berisi ayam bakar, dia berdiri dan berkata, "Wah, saya bantu ya, Bu." Aku menolak dengan halus. "Nggak usah, Mbak. Silakan duduk aja." Aku sempat bertanya namanya sambil tersenyum. "Dina, Bu," jawabnya pelan. Suaranya manis, sopan, dan penuh kehangatan. Aku tak punya alasan untuk tidak menyukainya. Kami makan malam bersama. Aku duduk di samping Rafa dan Naya, membantu mereka mengambil lauk. Sementara Arman duduk berseberangan, diapit 2 orang teman laki-laki, dan Dina di sebelahnya. Aku perhatikan mereka tertawa beberapa kali, tapi saat itu aku tidak berpikir aneh. Aku pikir, wajar saja mereka akrab. Satu kantor, satu tim proyek. Lagi pula, aku tidak ingin jadi istri yang cemburu buta. Aku percaya suamiku. Aku percaya rumah tangga kami. Tapi malam itu, saat tamu-tamu pulang, dan anak-anak mulai mengantuk, aku masuk kamar dan duduk di kasur sendirian. Arman masih di ruang tamu membereskan gelas. Aku menatap foto kami di dinding, foto keluarga kecil kami yang kuambil 2 tahun lalu di studio foto sederhana. Dalam foto itu, Arman merangkulku dan Naya duduk di pangkuanku, sedangkan Rafa berdiri tegak sambil memegang mobil-mobilan. Kami semua tersenyum. Tapi entah kenapa, malam itu, foto itu terasa asing. Seolah-olah orang-orang di dalamnya bukan lagi kami. Seolah-olah aku hanya sedang melihat kenangan yang perlahan akan memudar. Aku tidak tahu kenapa, tapi bayangan wajah Dina tidak keluar dari pikiranku. Ada sesuatu dalam tatapan matanya ke Arman yang membuat hatiku dingin. Bukan karena dia cantik, aku bahkan mengakui dia lebih terawat dariku. Tapi lebih karena tatapan itu, seperti ada ikatan tak terlihat. Seperti 2 orang yang sudah terlalu nyaman satu sama lain. Terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja. Tapi aku menepis pikiranku sendiri. Aku memarahi diriku dalam hati, "Siti, kamu jangan overthinking. Dia cuma rekan kerja. Kamu capek, kamu lagi sensitif. Fokus aja ke kehamilanmu." Malam itu aku tidur sambil memeluk Naya, yang sudah mendengkur kecil di sampingku. Tapi hatiku tidak benar-benar tenang. Aku merasa rumah kami yang dulu hangat, kini menyimpan suara-suara aneh. Suara ketikan ponsel Arman saat aku pura-pura tidur. Suara detak jantungku sendiri yang tak tenang. Dan bayangan Dina yang tiba-tiba muncul di kepala, meski aku ingin mengusirnya. Minggu-minggu setelahnya, perubahan itu makin terasa.
Arman mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, lembur proyek. Tapi kali ini, bahkan di hari Sabtu, dia bilang harus kerja. Padahal dulu, hari Sabtu adalah waktu kami belanja kebutuhan bulanan bersama anak-anak. Ia mulai sulit diajak ngobrol. Kalau aku mengajaknya bicara tentang nama bayi, dia menjawab singkat. Kalau aku minta pendapat soal sekolah Rafa, dia hanya mengangguk. Bahkan, saat aku menunjukkan hasil USG, dia tidak terlihat antusias. Alhamdulillah, ya, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Lalu dia kembali menatap layar ponselnya. Dan di sanalah aku mulai merasa, ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang perlahan menggerogoti rumah kami. Sesuatu yang belum bisa kutunjuk dengan jari, tapi terasa sangat nyata. Arman berubah. Dan aku, sekali lagi, hanya bisa diam. Diamku bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu takut untuk mengakui apa yang sedang terjadi. Hari-hari berlalu dalam kesibukan yang makin terasa seperti rutinitas kosong. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, membereskan rumah, bekerja paruh waktu di minimarket, lalu pulang dengan tubuh lelah. Semuanya kulakukan dalam mode otomatis, seperti mesin yang tahu tugas tapi tak lagi punya perasaan. Arman masih tinggal di rumah, tapi ia seperti bayangan. Ada secara fisik, tapi jiwanya jauh. Dia pulang larut, sering mandi hanya untuk keluar lagi sebentar, dan selalu tidur lebih malam dariku. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak punya keberanian untuk bertanya. Atau mungkin, aku sebenarnya tahu, hanya saja aku belum siap untuk mendengar jawabannya. Pernah suatu malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Waktu itu pukul 1:30. Lampu kamar sudah mati, tapi cahaya dari layar ponsel membuatku bisa melihat siluet Arman. Ia duduk di ujung tempat tidur, wajahnya menghadap layar. Jari-jarinya bergerak cepat, mengetik sesuatu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku diam. Aku tidak menegurnya. Aku hanya pura-pura masih tidur. Lalu pelan-pelan aku menghadap ke arah dinding, menahan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak ingin bertengkar. Aku sedang hamil. Aku butuh ketenangan. Tapi setiap malam seperti itu menambahkan satu retak kecil di dalam hatiku. Dan aku tahu, semakin lama retakan itu akan membesar dan menelan semuanya. Rafa dan Naya mulai bertanya-tanya kenapa ayah mereka tidak lagi makan malam bersama. Kenapa ayah tak lagi mengantar mereka ke taman saat sore. Kenapa ayah sering marah walau mereka hanya bertanya hal-hal kecil. Suatu hari, Naya menangis karena gambarnya yang ditempel di pintu kulkas dilepas dan dibuang. Ia bilang, itu buat ayah. Dan aku hanya bisa memeluknya sambil berkata bahwa ayah mungkin sedang pusing kerja. Tapi hatiku hancur. Naya masih 5 tahun. Ia belum tahu apa itu pengkhianatan. Ia belum bisa mengerti bahwa kadang, orang dewasa bisa menyakiti tanpa sadar, bahkan pada anak-anak mereka sendiri. Pada titik tertentu, aku mulai mencari tahu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan. Aku merasa butuh kebenaran agar bisa berpikir jernih. Maka diam-diam, aku pinjam laptop tua Arman yang biasa dipakai bekerja. Aku tahu ia pernah menyambungkan WhatsApp-nya di sana. Dan benar saja, masih tersambung. Aku buka satu persatu percakapan. Tangan dan jantungku gemetar bersamaan. Namanya muncul di atas, Dina. Aku klik percakapannya, dan detik itu juga seluruh dunia di sekitarku runtuh. Kata-kata mesra, panggilan sayang, rencana liburan, bahkan kiriman foto mereka berdua sedang makan malam di sebuah tempat yang dulu pernah kami kunjungi sebagai pasangan suami istri. Semuanya ada di sana, tersusun rapi, seolah menyindir betapa bodohnya aku selama ini. Aku membaca setiap pesan dengan tubuh gemetar. Ada pesan Dina yang berkata, aku pengen nemenin kamu tidur malam ini, dan balasan Arman, aku juga, sayang. Peluk dari jauh dulu ya. Aku menutup layar, menatap kosong ke arah jendela. Malam itu tak ada bintang. Yang ada hanya bayanganku sendiri, menatap diriku yang lain di cermin, perempuan yang sedang hamil, ditinggal secara perlahan, tapi tetap berpura-pura kuat. Aku tidak menangis saat itu. Anehnya, aku malah merasa beku. Seperti tubuhku keluar dari diriku sendiri. Aku seperti melihat dari luar bagaimana aku duduk di sana, hamil 7 bulan, dikhianati, dan tak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin marah, tapi tak ada tenaga. Aku ingin berteriak, tapi suara seakan terkurung di kerongkongan. Yang bisa kulakukan hanyalah berdiri, menuju kamar anak-anak, dan melihat mereka tidur. Aku duduk di pinggir tempat tidur mereka, membelai rambut Rafa,
mencium dahi Naya, lalu berbisik pelan. Maaf ya, Nak. Bunda nggak bisa jaga semuanya tetap utuh. Sejak malam itu, aku berubah. Aku tidak lagi berharap, tidak lagi percaya, tapi juga tidak menyerah. Aku hanya berjalan di atas luka, mencoba tak terpeleset. Aku tetap memasak, tetap mencuci, tetap tertawa di depan anak-anak, tapi tidak lagi untuk Arman. Aku hidup untuk Rafa, Naya, dan si kecil Alia yang masih dalam kandungan. Aku menyiapkan mental untuk kemungkinan terburuk, karena sekarang aku tahu, rumah ini bukan lagi rumah bagi dua orang dewasa yang saling mencintai. Tapi hanya tempat berlindung sementara bagi seorang ibu yang sedang belajar berdamai dengan patah hati. Setelah aku tahu segalanya, hidupku tak pernah benar-benar tenang lagi. Tapi aku tidak meledak. Aku tidak langsung melabrak Arman, apalagi Dina. Aku bukan tipe perempuan yang menciptakan keributan. Aku lebih sering memendam, menunggu, dan berpikir panjang. Mungkin itu salahku juga. Karena terlalu diam, akhirnya semua orang mengira aku kuat. Karena terlihat sabar, akhirnya semua orang mengira aku baik-baik saja. Padahal di dalam, aku runtuh pelan-pelan. Setiap hari aku hidup berdampingan dengan rasa muak dan sakit yang kutelan sendiri. Aku masih menyambut Arman saat pulang, meski aku tahu dari mana dia pergi. Aku masih menyiapkan bajunya, meski aku tahu dia tak lagi memikirkan aku. Aku masih menjawab pertanyaan anak-anak tentang ayah mereka dengan senyuman yang kupaksakan. Semua demi satu hal, agar rumah ini tetap utuh, meski retaknya sudah di mana-mana. Aku sempat berpikir, mungkin ini cuma fase. Mungkin Arman akan sadar. Mungkin Dina hanya selingan. Tapi waktu berjalan dan aku makin tersadar bahwa yang mereka jalani bukan sekadar selingan. Mereka sudah terlalu dalam. Sudah terlalu nyaman. Seakan-akan mereka lupa bahwa aku ini istrinya. Bahwa anak-anak yang kutanggung ini adalah darah dagingnya juga. Aku bahkan mendengar dari rekan-rekan Arman, secara tidak sengaja, bahwa mereka sudah sering keluar berdua sejak tahun lalu. Artinya, hubungan mereka dimulai saat aku bahkan belum tahu aku hamil. Betapa lamanya aku dibohongi. Betapa lihainya mereka bermain sandiwara di hadapanku. Puncaknya adalah ketika aku akhirnya duduk bersama keluargaku dan keluarga Arman. Aku tak ingin kisah ini makin liar, jadi aku minta Arman datang dan bicara baik-baik di depan orang tua kami. Di ruang tamu rumah orang tuaku yang sempit, kami duduk dalam keheningan yang berat. Arman menunduk sepanjang waktu, hanya sesekali bicara saat didesak. Aku bawa bukti chat, foto, dan rekaman percakapan dari laptopnya. Semua kulampirkan dalam map merah. Tak ada yang membantah. Tidak Arman, tidak siapa-siapa. Semua terdiam. Yang terdengar hanyalah suara ibu menangis di pojok, dan ayahku yang menghela napas dalam-dalam. Kami tak ingin aib ini menyebar, jadi keluarga sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Arman diminta berhenti berhubungan dengan Dina. Ia mengangguk, berjanji. Janjinya kutulis di atas kertas, kutandatangani, dan aku minta dia ikut tanda tangan. Aku pikir, ini akan jadi titik balik. Meski perasaanku sudah hancur, aku masih ingin anak-anakku tumbuh dengan ayah yang utuh. Jadi aku memberi kesempatan. Satu kali lagi. Tapi ternyata, aku hanya memberi dia ruang untuk melanjutkan kebohongannya dengan cara yang lebih rapi. 2 minggu setelah perjanjian itu, aku tahu mereka masih berkomunikasi. Aku memantau diam-diam, dan benar saja, mereka hanya pindah platform. Tidak lagi WhatsApp, tapi email. Tidak lagi jalan berdua terang-terangan, tapi mereka bertemu di tempat kerja, memanfaatkan proyek sebagai alasan untuk bertemu. Aku bahkan melihat foto mereka di sosial media teman kantor mereka, berdiri bersebelahan dalam sebuah rapat lapangan. Mereka tidak bersembunyi dari dunia. Hanya dari aku. Waktu itu, aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Sudah tahu disakiti, tapi tetap memberi ruang. Sudah tahu dibohongi, tapi tetap menunggu keajaiban. Tapi begitulah cinta. Atau lebih tepatnya, begitulah aku. Perempuan yang terlalu percaya pada janji, terlalu takut kehilangan, terlalu ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lama kosong. Arman bilang, aku gak bisa ninggalin anak-anak, tapi nyatanya dia sudah meninggalkan mereka bahkan sebelum pergi dari rumah. Perjanjian itu hanya tinggal kertas. Tanda tangan itu hanya tinta yang tak punya makna. Ia tetap datang pulang, tapi tidak lagi menetap. Ia tetap makan di rumah, tapi tak pernah mengobrol. Ia tetap mencium kening Naya, tapi tidak pernah menatap matanya dalam. Ia masih ada, tapi sejatinya sudah pergi. Aku mulai menyadari
mempertahankan pernikahan bukan cuma soal tinggal dalam satu rumah, makan di meja yang sama, atau berbagi tempat tidur. Tapi soal hati yang saling menjaga dan saling jujur. Dan Arman tidak lagi punya itu untukku. Hari itu, dia benar-benar pergi. Bukan sekadar pulang larut seperti biasa, bukan juga pergi 2 hari dengan alasan lembur proyek. Ia mengemasi beberapa pakaian, menyimpan dokumen penting di ransel kerjanya, dan meninggalkan rumah saat matahari masih menggantung lelah di langit sore. Aku sedang menyuapi Naya, yang rewel karena demam, dan Rafa sedang tertidur di depan televisi. Arman hanya berkata, "Aku butuh waktu sendiri. Jangan dicari dulu." Tak ada pelukan. Tak ada permintaan maaf. Bahkan tatap matanya pun tak sanggup menyentuh wajahku. Dia hanya menunduk, menutup pintu, dan dunia seperti mengecil di sekelilingku. Detik itu, semua suara di dalam rumah berhenti. Mesin kipas yang berputar terasa seperti gemuruh yang menyakitkan telinga. Detak jam dinding menjadi sangat keras, menusuk setiap ruang sunyi di dada. Aku berdiri diam di ruang tengah, sambil menggendong Naya yang mulai mengantuk karena obat penurun panas. Aku menatap pintu yang tertutup itu cukup lama, menanti ada ketukan ulang, menanti ada suara yang berkata, "Aku bercanda, aku nggak akan pergi." Tapi tidak ada. Yang tersisa hanyalah aku dan 3 pasang mata kecil yang selalu bertanya, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa hari setelah kepergian Arman, rumah terasa seperti hutan yang dilanda badai, berantakan, sunyi, dan kehilangan arah. Rafa mulai bertanya kapan ayah pulang. Aku menjawab dengan senyum tipis, "Ayah lagi kerja jauh, Nak." Padahal aku tidak tahu di mana dia, tidur di mana, makan dengan siapa. Tapi bagaimana aku bisa bilang pada anakku bahwa ayah mereka lebih memilih perempuan lain daripada keluarganya sendiri? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa cinta yang dulu mengikat keluarga ini kini sudah berubah menjadi abu? Aku berusaha menjaga rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, siapkan sarapan, antar Rafa ke sekolah, ajak Naya bermain, periksa kehamilanku, dan menunggu malam dengan tubuh lelah dan pikiran yang tak pernah diam. Kadang aku tertidur di lantai ruang tengah, ditemani suara televisi yang menyala sampai pagi. Kadang aku hanya duduk di kamar mandi, menatap ubin, berharap air hangat yang mengalir dari shower bisa membasuh rasa sepi yang semakin dalam. Tapi itu tidak pernah cukup. Tidak ada yang cukup untuk mengganti kehadiran yang hilang. Tidak ada yang cukup untuk menenangkan bayi dalam kandungan yang tiap malam bergerak pelan, seolah bertanya, "Kenapa suara ayah nggak terdengar lagi?" Suatu malam, saat sedang menidurkan Naya, aku tak sengaja melihat fotoku dan Arman di layar screensaver laptopnya. Foto kami saat liburan ke pantai 3 tahun lalu. Aku masih ingat hari itu, angin laut yang kencang, Rafa bermain pasir, dan Arman membantuku menggulung rambut yang terus diterpa angin. Kami tertawa bersama. Di foto itu, kami terlihat seperti pasangan yang saling mencintai. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang menyamar jadi kenangan indah. Aku tidak tahu bagaimana perasaan bisa berubah begitu cepat. Aku tidak tahu bagaimana seseorang yang dulu mencintaiku dengan hangat bisa menjadi orang asing yang bahkan enggan menatapku. Aku pernah mencoba menghubunginya. Hanya ingin tahu kabar. Tapi pesanku centang satu. Aku coba telepon, nomorku diblokir. Aku kirim pesan lewat nomor Rafa, baru dijawab 3 hari kemudian dengan singkat, "Aku masih butuh waktu." Aku tidak marah. Tidak juga menangis. Aku hanya merasa hampa. Perempuan mana yang tidak ingin dicintai? Perempuan mana yang tidak ingin dipertahankan? Tapi aku tahu, tak semua cinta harus dimenangkan. Ada yang memang ditakdirkan untuk dilepaskan, tak peduli sekeras apapun diperjuangkan. Sejak kepergiannya, aku memutuskan satu hal, aku tidak akan lagi menggantungkan hidupku pada kepulangan yang tak pasti. Aku harus hidup. Aku harus bangkit. Demi Rafa yang kini mulai memahami rasa kehilangan. Demi Naya yang masih suka menatap pintu setiap malam, berharap ayahnya datang membacakan dongeng. Dan demi Alia, yang belum lahir tapi sudah jadi saksi sunyi dari rumah yang ditinggalkan begitu saja. Rumah ini akhirnya benar-benar kosong. Bukan karena tak ada orang, tapi karena satu orang yang dulu menghidupkan maknanya memilih pergi tanpa benar-benar menoleh. Tapi aku tidak akan menunggu. Karena kini, rumah ini akan kuisi dengan tawa anak-anakku, dengan suara azan yang kuputar setiap maghrib, dengan doa yang kuucap sambil menggenggam tangan kecil mereka. Rumah ini akan tetap berdiri, meski tak lagi utuh, karena aku akan bertahan. Hari-hari berikutnya tak pernah benar-benar mudah. Kadang aku lupa kapan terakhir kali tidur lebih dari 4 jam,
Lupa rasanya duduk santai tanpa suara tangis atau tanya dari Rafa dan Naya, atau lupa kapan terakhir kali memikirkan diriku sendiri. Setiap hari aku seperti robot yang diprogram untuk bertahan, bukan hidup. Aku bangun bukan karena segar, tapi karena tahu jika aku diam sebentar saja, anak-anakku akan kehilangan banyak hal. Makan pagi harus tersedia. Seragam Rafa harus disetrika. Naya harus diantar ke posyandu. Kandunganku harus dijaga. Semua kulakukan sendiri. Dan di antara itu semua, tak ada satupun pesan dari Arman. Tak ada kabar. Tak ada tanya tentang anak-anak. Seolah-olah kami bukan lagi bagian dari hidupnya. Seolah-olah 3 anak yang kubesarkan ini bukan darahnya juga. Aku pernah berpikir, barangkali dia hanya butuh waktu. Tapi waktu tak pernah mengubah apapun. Yang ada justru semakin sunyi. Aku mencoba menghubungi beberapa teman kantornya, diam-diam, lewat akun media sosial palsu yang kubuat untuk menyamar. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja, apakah dia masih bekerja di sana. Dan dari sanalah aku tahu, Arman tidak hanya baik-baik saja. Dia bahagia. Aku melihat foto mereka, dia dan Dina, berdiri berdampingan dalam rapat proyek, senyum mereka begitu ringan, dan yang paling menyakitkan adalah, tak ada satupun tanda bahwa ia sedang kehilangan sesuatu. Sementara aku, di rumah, menahan tangis setiap kali Rafa bilang, "Bunda, kalau Alia lahir, ayah pulang ya." Rafa mulai sadar bahwa ada yang tidak beres. Anak itu memang tidak bicara banyak, tapi matanya tajam seperti mata Arman. Ia mulai lebih sering diam. Tidak lagi banyak bertanya. Ia hanya memperhatikan, menunggu, mencatat semuanya dalam diam. Suatu sore, saat aku memintanya mematikan TV karena sudah waktunya mengaji, ia menatapku dan bertanya, "Kenapa ayah nggak pernah nanyain aku lagi, Bunda?" Aku nakal ya. Hatiku seketika remuk. Aku peluk dia erat-erat dan berbisik, "Kamu anak baik, Rafa. Ayahmu yang lupa caranya jadi ayah." Tapi tentu saja aku tidak bisa mengatakan itu padanya. Yang kulakukan hanya membelai rambutnya dan menjawab, "Ayah lagi jauh, Nak. Tapi kamu tetap anak yang hebat." Lalu kami menangis diam-diam, di ruang tamu yang semakin terasa sempit oleh beban rindu. Aku tahu, hidup tidak akan kembali seperti dulu. Tapi yang paling menyesakan adalah bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja, tanpa bekas. Arman tidak sekadar pergi secara fisik. Ia menghapus semua jejak. Ia memblokir semua nomor, keluar dari grup keluarga, tidak mengirim uang sepeser pun. Semua kebutuhan rumah, listrik, air, sekolah Rafa, susu Naya, pemeriksaan kandungan Alia, aku tanggung sendiri. Aku kerja apa saja yang bisa. Jadi penjaga warung malam hari, bantu tetangga menjahit, sesekali bantu bersih-bersih rumah orang. Semua kulakukan tanpa banyak bicara, karena aku tahu, meminta tolong pun kini tak semudah dulu. Dunia tidak memberi ruang bagi perempuan yang ditinggalkan tanpa status jelas. Bahkan keluarga pun hanya bisa membantu sebentar, lalu mulai berkata, "Mungkin kamu juga ada salahnya." Aku tidak ingin membela diri. Aku tahu aku bukan istri sempurna. Tapi aku tidak pernah pergi. Aku tidak pernah mengkhianati. Aku tidak pernah lepas tanggung jawab. Jadi ketika dunia mulai menyalahkanku, aku hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Bukan karena malu, tapi karena lelah. Karena ternyata, mempertahankan rumah tangga yang rusak bukan hanya soal cinta, tapi soal harga diri, soal martabat, soal kekuatan untuk tetap berdiri ketika tak ada lagi yang memegang tanganmu. Saat Alia lahir, aku sendiri di rumah sakit. Aku menggenggam ranjang sambil menahan kontraksi. Tak ada tangan Arman yang menggenggamku seperti dulu saat aku melahirkan Naya. Tak ada pelukan hangat yang menenangkan. Tak ada suara yang membisikkan semangat. Hanya aku dan rasa sakit yang kupeluk dalam diam. Tapi begitu tangisan Alia terdengar, aku tahu, aku masih punya alasan untuk hidup. Aku peluk bayi kecil itu sambil menangis, dan berkata dalam hati, "Kita berdua akan baik-baik saja, Nak. Walaupun ayahmu tidak menoleh sekalipun." Sejak Alia lahir, dunia di sekitarku seperti terbagi dua, antara apa yang harus kukerjakan dan apa yang ingin kurasakan. Yang pertama mendominasi hari-hariku. Mengganti popok, menyusui, menenangkan tangis Alia di tengah malam, mengantar Rafa ke sekolah sambil menggendong Naya yang masih mengantuk. Semua kulakukan dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya kugunakan untuk memeluk kekuatan yang tersisa, agar aku tidak roboh di hadapan anak-anakku. Tidak ada waktu untuk menangisi nasib. Tidak ada ruang untuk bertanya, "Mengapa aku?" Karena kalau aku berhenti sejenak saja, segalanya akan runtuh. Rumah ini,
kehidupan ini, dan terutama 3 pasang mata kecil yang tak pernah berhenti menatapku dengan harapan. Aku mulai terbiasa menyebut segalanya dengan kata, aku. Bukan lagi, kami. Dulu, setiap momen terasa seperti milik berdua. Kami membeli baju bayi, kami memilih nama, kami menyiapkan kamar anak, kami membayangkan masa depan. Tapi sekarang, semua itu adalah tugasku sendiri. Aku yang mengganti lampu kamar mandi. Aku yang memasang kelambu di ranjang bayi. Aku yang mencuci baju sekolah Rafa di malam hari setelah Alia tertidur. Aku yang menjelaskan pada Naya kenapa sekarang kita tidak bisa lagi makan ayam goreng setiap minggu. Aku yang bekerja keras di luar rumah dan tetap pulang dengan senyum, karena kalau aku ikut muram, anak-anakku tak punya lagi cahaya untuk mereka ikuti. Satu-satunya hal yang masih membuatku kuat adalah kenyataan bahwa anak-anak ini tetap mencintaiku, tanpa syarat. Mereka tidak tahu berapa kali aku menangis di kamar mandi karena tidak bisa membayar tagihan listrik. Mereka tidak tahu bahwa aku menahan lapar agar bisa membeli susu formula untuk Alia. Mereka tidak tahu bahwa malam-malamku dipenuhi mimpi buruk tentang Arman, tentang kehilangan, tentang kegagalan. Tapi setiap pagi, ketika Naya mencium perutku sambil berkata, "Alia sudah keluar, Bunda?" Atau ketika Rafa dengan polosnya menawarkan sisa uang jajan untuk membeli beras, aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah. Tetangga-tetanggaku mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang bertanya basa-basi, dan ada juga yang terang-terangan berkata, "Loh, suaminya kemana ya? Sudah lama nggak kelihatan." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Kerja di luar kota." Kalimat yang sama, berulang-ulang, seperti naskah sandiwara yang kupelajari dengan air mata. Hanya beberapa orang yang tahu kebenarannya. Tapi kebanyakan memilih diam. Takut ikut campur. Takut salah menilai. Di lingkungan seperti ini, perempuan yang ditinggal lebih sering dikasihani daripada dibela. Namun aku tak butuh belas kasihan. Aku butuh kekuatan. Dan kekuatan itu, aku temukan di tempat yang paling tidak terduga, dalam tubuhku sendiri. Aku, yang dulu menggantungkan semua keputusan pada suami. Aku, yang dulu percaya bahwa bahagia itu harus didampingi laki-laki. Aku, yang dulu merasa lemah saat ditinggalkan. Kini mulai berdiri dengan kaki sendiri. Memang tidak selalu tegak, kadang goyah, tapi tetap berdiri. Karena aku tidak punya pilihan lain selain kuat. Tidak untuk diriku sendiri, tapi untuk Rafa, Naya, dan Alia. Mereka tidak butuh ibu yang sempurna. Mereka hanya butuh ibu yang tetap ada, tetap memeluk, tetap memasak, tetap tersenyum meski air mata menetes saat mereka tidak melihat. Suatu malam, saat aku sedang menidurkan Alia di gendongan dan Rafa membantu menyisir rambut Naya yang kusut, aku melihat pantulan kami di kaca jendela ruang tengah. Kami bertiga, berempat dengan Alia, membentuk lingkaran kecil yang utuh. Bukan karena lengkap, tapi karena saling menyambung. Dan aku sadar, mungkin inilah arti keluarga yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang pergi dan siapa yang tinggal, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mencintai tanpa alasan. Aku, bukan kami lagi. Tapi aku tidak merasa sendirian. Karena aku punya 3 pasang mata kecil yang percaya padaku lebih dari siapapun di dunia ini. Dan itu, cukup untuk membuatku terus melangkah. Butuh waktu lama bagiku untuk berdamai dengan kenyataan. Aku dulu percaya bahwa diam adalah bentuk ketegaran, bahwa menyimpan luka rapat-rapat berarti aku sudah cukup dewasa. Tapi ternyata, luka yang terus dipendam justru berubah menjadi racun. Ia menyebar perlahan, menggerogoti tidur, membunuh semangat, dan membuat senyum terasa seperti beban. Ada masa-masa ketika aku hanya duduk sendirian di dapur, memandangi dinding, bertanya dalam hati, salahku di mana? Aku menelusuri setiap detik pernikahan, mengulang lagi percakapan-percakapan kami, mencari celah, berharap ada satu titik yang bisa kujadikan alasan kenapa Arman berubah. Tapi tak pernah kutemukan jawabannya. Karena seringkali, pengkhianatan tak butuh alasan. Cukup dengan kesempatan, dan seseorang yang cukup berani untuk melupakan semua yang dulu mereka janjikan. Awalnya aku menyembunyikan semuanya. Dari orang tua, dari teman, bahkan dari diriku sendiri. Aku menulis status bahagia di media sosial, memajang foto anak-anak dengan caption manis, sesekali menyelipkan emoji hati untuk menutupi kesedihan yang menumpuk. Tapi semakin lama, semakin berat untuk berpura-pura. Aku lelah menyusun narasi palsu, lelah menjawab pertanyaan, gimana kabar ayahnya anak-anak? Dengan senyum yang sudah tak punya arti. Maka perlahan-lahan, aku mulai membuka diri. Bukan karena ingin dikasihani, tapi karena aku butuh udara. Aku butuh ruang untuk bernapas. Dan kadang,
Kejujuran adalah bentuk perawatan terbaik bagi luka yang membusuk. Kepada sahabat terdekatku, Wina, aku akhirnya bercerita. Tentang perselingkuhan, tentang kepergian Arman, tentang malam-malam yang kulewati tanpa pegangan. Wina memelukku, lama sekali. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengelus punggungku dan berbisik, kamu nggak sendiri, Sid. Kamu berhak bahagia, dengan atau tanpa dia. Kalimat itu seperti air di tengah gurun. Menenangkan, menyembuhkan, membuatku sadar bahwa aku punya hak untuk menangis, untuk marah, untuk kecewa. Dan yang lebih penting, aku punya hak untuk hidup dengan versi terbaik dari diriku, bukan versi yang hanya dipakai untuk menyenangkan orang lain. Setelah itu, aku mulai menata ulang hidupku. Aku keluar dari pekerjaan di minimarket dan mulai menerima jahitan di rumah. Aku juga menjual makanan kecil buatan sendiri, dibantu Wina yang sering membagikan promosi lewat grup WhatsApp kompleks. Dari sana, aku perlahan-lahan bangkit. Tidak mudah. Ada hari-hari saat aku hanya menjual 1 kotak pastel. Ada hari-hari ketika mesin jahitku mogok dan anak-anak semua sakit bersamaan. Tapi aku tidak mundur. Karena aku tahu, setiap rupiah yang kudapat adalah bukti bahwa aku bisa bertahan. Setiap senyum pembeli adalah pengingat bahwa aku masih punya nilai. Rafa mulai lebih terbuka padaku. Ia sering membantuku menyiapkan dagangan, mengantar kue ke rumah-rumah tetangga, bahkan menjaga Alia saat aku harus keluar sebentar. Rafa anak laki-laki, Bunda, katanya suatu sore. Rafa harus jaga Bunda sama adik-adik. Aku peluk dia erat, menahan tangis yang menggantung di tenggorokan. Anak itu tumbuh terlalu cepat, dipaksa dewasa oleh keadaan. Tapi aku bangga padanya. Sangat bangga. Karena di tengah semua kekurangan, dia tetap punya hati yang lembut. Sementara Naya, mulai belajar membaca dan sering membacakan dongeng untuk Alia dengan suara lucunya yang belum lancar. Kadang aku duduk di sudut ruang tamu, melihat mereka bertiga, dan berpikir, ternyata aku masih bisa bahagia, walaupun tanpa dia. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Kadang masih ada malam-malam ketika aku terbangun dengan napas tersengal karena mimpi buruk. Kadang masih ada detik-detik ketika aku tak sengaja melihat foto keluarga orang lain di media sosial dan rasa iri menyelinap. Tapi bedanya kini, aku tidak lari dari rasa itu. Aku tidak menutupinya lagi. Kalau ingin menangis, aku menangis. Kalau ingin menulis, aku menulis. Aku tidak lagi malu dengan luka yang kutanggung. Karena sekarang aku tahu, luka ini tidak memalukan. Justru luka inilah yang membuktikan bahwa aku pernah mencinta dengan sungguh, dan ditinggalkan bukan karena aku tak layak, tapi karena dia yang tak mampu menghargai. Aku mulai belajar menerima bahwa kebahagiaan tak harus datang dari seseorang yang mencintai kita kembali. Dulu aku mengira, hidup yang utuh harus terdiri dari pasangan yang saling menopang, dari tangan yang menggenggam saat kita lelah, dari bahu tempat kita bisa bersandar. Tapi hidup mengajariku pelan-pelan bahwa tangan sendiri pun bisa menggenggam dengan lebih kuat. Dan bahu kita sendiri kadang lebih kokoh daripada bahu siapapun yang pernah kita panggil, suami. Setiap pagi aku terbangun bukan dengan janji-janji manis, tapi dengan tanggung jawab nyata. Anak-anak harus sekolah, Alia harus sehat, dan aku harus waras. Dan anehnya, itu cukup. Bukan hanya cukup, itu penuh. Tidak ada lagi pesan pagi dari seseorang yang dulu kupanggil suami. Tidak ada lagi suara langkah laki-laki yang dulu kuhafal nadanya. Rumah ini hanya diisi suara-suara kecil. Tangisan Alia saat lapar, suara Naya yang mulai belajar mengeja, tawa Rafa saat ia berhasil memperbaiki mainan bekas. Rumah ini kosong dari cinta yang dulu kupikir abadi, tapi dipenuhi cinta baru yang tak pernah kubayangkan. Cinta yang tumbuh dari pengorbanan, dari kehadiran yang tak pernah lari, dari pelukan-pelukan kecil yang datang tanpa diminta. Dan aku mulai mencintai diriku sendiri dalam wujud yang paling lelah, paling ringkih, tapi paling nyata. Pernah suatu malam, saat listrik padam dan kami hanya mengandalkan lilin kecil di ruang tengah, Naya bertanya, kenapa Bunda nggak pernah cerita tentang ayah lagi? Aku diam. Lalu aku jawab, karena kadang, cerita itu terlalu sedih untuk diceritakan, Nak. Naya tidak protes. Ia hanya menyender di lenganku, sementara Rafa duduk memeluk Alia yang mulai tertidur. Kami bertiga terdiam, dikelilingi bayangan yang menari-nari di dinding. Tapi di dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketenangan. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kami masih saling punya. Hari-hari terus berjalan tanpa jeda. Aku menghitung waktu bukan lagi dengan kalender atau ulang tahun pernikahan, tapi dengan pertumbuhan Alia, jadwal imunisasi, dan tanggal ujian Rafa.
Aku menandai kalender dengan peristiwa kecil yang kuanggap kemenangan pribadi. Hari ketika Alia bisa duduk sendiri, hari ketika Naya bisa membaca satu halaman penuh, hari ketika aku berhasil menjahit gamis pertama yang langsung laku dibeli tetangga. Tak ada pesta, tak ada kue, hanya pelukan dan doa-doa lirih dalam hati. Tapi itulah hidup yang kupilih sekarang, hidup yang sederhana, tanpa janji, tapi penuh arti. Kadang aku berjalan ke pasar dengan Alia di gendongan, membawa 2 kantong kain belanja, dan beberapa tetangga bertanya, "Siti, capek enggak sih?" Aku hanya tersenyum. Aku tidak bilang bahwa kakiku pegal, bahwa punggungku sakit, bahwa aku hampir pingsan kemarin karena belum sempat makan. Aku tidak bilang bahwa aku masih menangis di kamar mandi tiap tanggal tertentu, tanggal ulang tahun pernikahan kami, atau tanggal Arman pertama kali menyatakan cinta. Aku tidak bilang bahwa aku masih menyimpan kotak kecil berisi surat-surat lamanya, yang belum berani kubakar. Aku hanya berkata, capek, tapi senang. Karena memang begitulah hidupku sekarang. Campuran antara rasa lelah dan rasa cukup. Aku juga mulai mencatat hariku di buku harian kecil. Bukan untuk mengenang, tapi untuk mengingat. Aku bertahan sejauh ini. Di buku itu, kutulis tentang Rafa yang belajar berdoa sendiri, tentang Naya yang ingin jadi dokter agar bisa mengobati hatiku, dan tentang Alia yang memanggilku, Bu, dengan suara pertamanya yang belum jelas. Kadang aku menulis sambil menangis, kadang sambil tertawa kecil. Tapi setiap kalimat di buku itu adalah saksi betapa aku tidak lagi butuh validasi siapapun. Tidak dari Arman, tidak dari keluarga yang menyalahkan, tidak dari dunia. Karena aku tahu, Tuhan tahu segalanya. Dan itu cukup. Sore itu, langit tampak berbeda. Bukan karena warnanya, tapi karena aku memutuskan untuk melihatnya dengan cara yang baru. Setelah sekian lama hidup dalam lorong yang hanya penuh kewajiban dan air mata, aku duduk sendiri di teras rumah sambil menggendong Alia yang baru tertidur. Angin berembus pelan, menerpa rambutku yang mulai kusut karena jarang sempat kusisir rapi. Di kejauhan, suara anak-anak bermain layang-layang membuatku teringat pada masa ketika aku dan Arman masih sering duduk di sini, berbicara tentang rencana membeli rumah di pinggir kota, menanam pohon mangga, dan melihat anak-anak berlarian di halaman. Kini halaman itu tetap ada, tapi Arman tidak lagi duduk di sebelahku. Dan pohon mangga yang kami tanam dulu, belum juga berbuah. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak menangis mengenangnya. Aku menatap tanah tempat pohon itu berdiri dan berpikir, mungkin, aku harus menanam lagi. Bukan pohon, tapi harapan. Bukan bersama dia, tapi bersama diriku sendiri dan anak-anak yang terus tumbuh tanpa menunggu siapapun kembali. Aku mengambil cangkul kecil di gudang dan mulai membersihkan tanah yang dipenuhi ilalang. Rafa melihatku dari jendela dan bertanya, "Bunda mau nanam apa?" Aku jawab, "Kita tanam sayur, yuk. Biar Naya bisa panen sendiri." Ia segera keluar, dan Naya menyusul dengan ember kecil. Kami bertiga mencangkul, menanam biji bayam, cabai, dan tomat. Tangan kami kotor, baju kami penuh tanah, tapi hati kami seperti dibersihkan pelan-pelan. Menanam menjadi lambang dari niatku untuk memulai ulang. Setiap biji yang kami tanam adalah janji kepada diri sendiri, bahwa aku tidak akan selamanya hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Bahwa aku bisa memulai lagi, di tanah yang pernah gersang, di hati yang pernah terluka. Aku tahu hasilnya tak akan langsung terlihat. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah memberi ruang pada sesuatu yang baru untuk tumbuh. Dan selama aku masih bisa menggenggam harapan, aku tahu hidupku belum selesai. Aku mulai membuka jendela rumah lebih sering. Aku biarkan matahari masuk, walau hanya sedikit. Aku gantung tirai baru yang kubeli dari hasil menjual 5 kotak pastel minggu lalu. Aku ganti taplak meja makan. Aku tata ulang kamar anak-anak. Semua kulakukan pelan-pelan. Tidak besar, tidak mahal, tapi setiap perubahan membuatku merasa lebih hidup. Dulu, rumah ini terasa seperti museum kenangan yang menyakitkan. Kini, aku mulai mengisinya dengan kenangan baru, yang tidak bergantung pada siapa yang pergi, tapi siapa yang tetap tinggal. Rafa semakin dekat denganku. Ia sering mencium tanganku sebelum tidur, sesuatu yang dulu hanya kulihat di sinetron. Naya makin cerewet, tapi juga makin perhatian. "Bunda udah makan belum?" adalah kalimat yang sekarang sering kudengar dari bibir kecilnya. Alia, dengan tawa kecilnya, seolah menjadi penghapus alami dari semua trauma. Setiap kali ia menggenggam jariku dengan tangan mungilnya, aku tahu, hidup ini tetap indah, walau tidak sesuai rencana. Dan hari itu, saat bayam pertama kami tumbuh setinggi jari, Rafa bersorak. Naya menepuk tangan, dan aku menangis.
Tapi untuk pertama kalinya, air mata itu bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia bahwa aku bisa melewati hari-hari tergelapku. Bahagia bahwa aku tidak menyerah. Bahagia bahwa aku telah memutuskan untuk menanam lagi, meski tanahku pernah dihujani luka. Aku pernah percaya bahwa untuk sembuh, aku harus melupakan. Bahwa untuk benar-benar berdamai, aku harus menghapus semua kenangan tentang Arman, membuang semua foto lama, membakar surat-surat cinta yang dulu kusebut harta, dan menepi setiap memori yang menyelip di sela-sela hari. Tapi semakin aku mencoba menghapus, semakin kenangan itu melawan. Mereka muncul dalam bentuk yang tak bisa kuduga. Bau parfum di baju Rafa, suara langkah di ubin sore hari, bahkan dalam cara Alia mengerutkan keningnya saat tidur. Semuanya mengingatkanku pada bagian dari hidup yang pernah kusebut bahagia. Dan aku pun sampai pada satu titik. Mungkin damai itu bukan tentang melupakan, tapi menerima bahwa kenangan itu akan tetap ada, hanya saja, tak lagi menyakitkan. Sore itu aku membuka lemari tua di kamar, lemari yang sudah lama tidak kusentuh. Di dalamnya masih tersimpan rapi album-album foto, undangan pernikahan kami yang dulu sempat kuabadikan dalam figura kecil, serta satu kotak kayu berisi surat-surat Arman saat kami masih pacaran. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Tidak karena marah, tapi karena takut akan rasa yang mungkin muncul kembali. Tapi aku membuka kotak itu juga, pelan, seperti membuka luka lama dengan hati-hati. Dan saat kubaca surat-surat itu, tentang mimpi-mimpi kami, tentang janji-janji yang kini tinggal kata-kata, aku tidak menangis. Tidak ada kemarahan. Tidak ada sesak. Hanya keheningan. Seperti melihat seseorang yang pernah kau cintai dari kejauhan, dan tahu bahwa kamu tidak lagi ingin memeluknya. Aku letakkan kotak itu kembali ke dalam lemari. Tidak kubakar, tidak pula kubuang. Biarlah tetap di sana. Sebagai bagian dari masa lalu, bukan musuh. Karena aku mulai percaya, kita tidak harus melawan semua yang menyakitkan. Kadang, cukup dengan mengakuinya sebagai bagian dari cerita. Tidak semua yang luka harus dihapus. Beberapa cukup disimpan, sebagai pengingat bahwa kita pernah bertahan. Aku mulai belajar menyebut nama Arman tanpa sesak. Saat Naya bertanya, ayah suka warna apa sih, Bun? Aku jawab, warna biru laut. Dulu Bunda sering jahitin baju warna itu buat ayah. Naya tersenyum, dan aku ikut tersenyum. Tidak lagi pahit. Tidak lagi seperti menusuk dada. Aku hanya menjawab sebagai seorang ibu yang ingin anak-anaknya tumbuh dengan cerita yang lengkap, meski kenyataan di baliknya tidak sesempurna dongeng. Rafa pun mulai membuka kembali gambar-gambar lama di ponsel lamaku. Ia tunjukkan foto dirinya digendong Arman saat bayi. Waktu itu ayah sayang aku, ya Bun. Aku mengangguk. Sayang banget. Ayah pernah sangat menyayangi kita semua. Dan itu bukan kebohongan. Aku tahu Arman, pada suatu masa, benar-benar mencintai kami. Hanya saja, cinta itu berubah. Dan itu bukan sepenuhnya salahku. Aku belajar menerima bahwa tidak semua orang mampu menjaga apa yang sudah baik. Tidak semua laki-laki tahu cara mencintai hingga akhir. Dan tidak semua akhir harus kita tentang. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Justru, disitulah aku mulai merasa kuat. Ketika aku tidak lagi memaksa untuk dipahami, tidak lagi memohon untuk dimengerti, dan tidak lagi menanti sesuatu yang mungkin takkan pernah kembali. Hidupku bukan cerita cinta yang gagal. Hidupku adalah cerita bertahan, bangkit, dan menumbuhkan sesuatu dari tanah yang pernah tandus. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih untuk tetap tinggal di sisinya sendiri. Kini, ketika aku berjalan di antara anak-anakku, aku tidak lagi merasa rapuh. Aku adalah pusat dari dunia kecil mereka. Aku adalah tempat kembali, tempat bertanya, tempat mereka bersandar saat jatuh. Dan itu adalah peran terbesar yang pernah kumiliki. Tidak lagi sebagai istri seseorang, tapi sebagai ibu dari 3 hati kecil yang kuletakkan di atas segalanya. Tidak ada yang benar-benar bisa menebak kapan luka mulai sembuh. Ia tidak mengirim kabar, tidak datang dengan tanda-tanda yang jelas. Tahu-tahu, suatu pagi, kau bangun dan menyadari bahwa hatimu tidak lagi terasa seberat dulu. Bahwa napasmu tidak lagi sesak saat mendengar namanya. Bahwa tawa anak-anakmu lebih nyaring dari suara-suara di kepalamu yang suka bertanya, "Kenapa harus aku?" Dan saat itu datang, rasanya seperti cahaya kecil yang menyusup lewat celah jendela rumah yang lama tertutup. Kecil, tapi cukup untuk menghangatkan seluruh ruang. Itu yang kurasakan ketika melihat Alia belajar merangkak untuk pertama kali. Ia berusaha keras mendorong tubuhnya dengan tangan dan lutut mungilnya,
Jatuh berkali-kali di atas karpet tipis yang mulai lusuh, lalu tertawa setiap kali berhasil bergerak meski hanya sejengkal. Aku duduk di dekatnya, memperhatikan dengan napas yang terasa berbeda. Ada haru yang sulit dijelaskan. Di situ aku melihat diriku sendiri, perempuan yang juga jatuh berkali-kali, tapi tetap berusaha maju. Alia adalah cermin. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa bangga pada diriku sendiri. Hari-hariku sekarang masih padat, masih melelahkan. Tapi lelah itu tak lagi kutanggapi sebagai beban. Ia seperti bagian dari nyawa yang sudah menyatu dengan tubuh. Aku mulai mengatur jadwal harian seperti seorang manajer kecil di rumah sendiri. Pagi untuk memasak dan menyiapkan anak-anak. Siang untuk menjahit pesanan. Malam untuk menemani belajar dan memeluk mereka hingga tidur. Aku juga mulai menulis, bukan hanya di buku harian, tapi di blog kecil yang kubuat dengan bantuan Wina. Di sana aku menulis kisah-kisahku, tanpa menyebut nama, tanpa dramatisasi. Hanya cerita sederhana tentang seorang ibu yang belajar bertahan. Tanpa kuduga, tulisan-tulisanku mulai dibaca banyak orang. Beberapa mengirim pesan. Mbak, saya juga mengalami hal yang sama. Terima kasih sudah menulis ini, saya jadi merasa tidak sendirian. Dan di sanalah, aku menemukan makna baru dari semua luka yang kualami. Ternyata, patah hatiku tidak sia-sia. Ternyata, air mata yang kutumpahkan tidak hanya membersihkan luka sendiri, tapi juga menjadi pelipur bagi mereka yang pernah hancur. Aku bukan siapa-siapa, tapi kisahku menyentuh hati yang lain. Dan itu, bagi perempuan yang pernah merasa tak lagi berharga, adalah hadiah yang luar biasa. Satu hari, ketika sedang menyuapi Naya di dapur, ia berkata, "Bunda, aku pengen punya kafe waktu gede nanti. Namanya, Kafe Bunda." Aku tertawa dan mencubit pipinya. "Kenapa namanya itu?" tanyaku. Ia menjawab, "Soalnya nanti aku masak makanan yang Bunda sering masak, biar orang lain juga bisa senang kayak aku." Aku tertegun. Aku tidak pernah berpikir bahwa makanan seadanya yang kubuat selama ini, nasi goreng sederhana, sup ayam tanpa daging banyak, roti goreng untuk bekal sekolah, ternyata meninggalkan kenangan hangat di hati anakku. Di tengah semua kekurangan, aku tetap berhasil menanam cinta. Dan aku mulai percaya bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang mewah. Cinta bisa jadi roti hangat saat pagi, pelukan saat anak demam, atau nyanyian lirih saat menidurkan bayi. Cinta bukan tentang siapa yang menyatakan duluan, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Dan aku, dengan segala luka dan keterbatasanku, telah tinggal di sini, di rumah kecil kami, di hati anak-anakku, dan di cerita yang kami bangun bersama dari awal yang baru. Malam itu, saat semua sudah tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Tanpa tangis, tanpa keluhan, hanya diam yang tenang. Aku memandang keluar jendela dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Allah. Karena meski jalanku panjang dan berat, Engkau tidak pernah benar-benar meninggalkanku." Lalu aku tersenyum, bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku sudah tidak mencari kesempurnaan lagi. Aku hanya butuh cahaya kecil, dan kini aku tahu, cahaya itu selalu ada, di dalam diriku sendiri. Ada masa di mana aku mengira takdir adalah hukuman. Ketika hidup berjalan tak sesuai rencana, ketika suami pergi tanpa penjelasan, ketika tubuh lelah tapi harus tetap berdiri, aku sering bertanya dalam doa, apakah ini semua bagian dari takdir yang harus kuterima begitu saja? Apakah aku diciptakan hanya untuk menjadi perempuan yang ditinggalkan, yang terluka, yang terus-menerus mengalah? Tapi semakin lama aku bertanya, semakin aku menyadari bahwa mungkin, takdir bukan tentang apa yang terjadi padaku. Mungkin takdir adalah tentang bagaimana aku menjawabnya. Bukan tentang luka yang diberikan, tapi tentang pilihan untuk tidak membiarkan luka itu mematikan hidupku. Suatu siang, seorang tetangga yang dulu hanya mengangguk singkat tiap bertemu, datang ke rumahku membawa 2 potong kue bolu. "Aku baca tulisanmu di blog," katanya. "Awalnya aku kira kamu sombong, suka menyendiri. Tapi ternyata kamu kuat ya, Mbak Siti." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Lalu dia duduk, bercerita. Ternyata dia juga pernah ditinggalkan. Suaminya pergi ke luar negeri dan tak pernah kembali. Ia membesarkan 2 anak laki-laki sendirian. Dan kami pun berbagi kisah, bukan dalam air mata, tapi dalam tawa yang pelan. Tawa yang lahir dari luka yang sama, tapi sudah tak lagi perih. Dari sana aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Dan mungkin, aku tidak harus terus merasa kalah. Aku mulai menerima undangan berbicara di pengajian ibu-ibu. Bukan sebagai ustazah, bukan juga sebagai motivator.
Hanya sebagai perempuan biasa yang pernah terluka tapi tetap berdiri. Aku bercerita tentang bagaimana rasanya kehilangan, tentang malam-malam sepi yang dipeluk dalam diam, tentang ketakutan menjadi orang tua tunggal, dan tentang cara-cara sederhana untuk kembali mencintai hidup. Aku tidak menawarkan solusi, hanya kehadiran. Dan dari setiap tatap mata yang mengangguk perlahan, aku merasa, mungkin ini memang takdirku, bukan untuk dicintai seseorang yang pergi, tapi untuk menguatkan banyak hati yang pernah merasa sendiri. Alia kini sudah bisa berdiri tegak di kursinya. Ia tertawa setiap kali berhasil berjalan 2 langkah sebelum jatuh ke pelukanku. Rafa makin dewasa, bahkan kadang terlalu bijak untuk usianya. Ia pernah berkata saat aku kelelahan, "Bunda boleh sedih, tapi jangan berhenti ya. Soalnya kalau Bunda berhenti, kita nggak tahu harus kemana." Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Anak ini tumbuh di tengah badai, tapi tetap tahu arah pulang. Dan Naya, gadis kecilku yang keras kepala, kini mulai senang membantu. Ia ingin punya catatan harian sendiri, katanya. "Bunda bisa nulis di blog, aku juga mau dong. Nanti aku kasih nama, cerita Naya." Aku tertawa sambil mencium pipinya yang hangat. Mereka adalah anugerah yang tidak pernah kupinta, tapi jadi alasan terkuat untuk terus hidup. Aku mulai menata ulang ruang tamu menjadi lebih terang. Aku tempelkan hasil gambar Rafa dan Naya di dinding. Aku beli taplak baru dari pasar loak. Aku cat ulang kursi kayu peninggalan mertua dengan warna hijau sage. Semua dilakukan dengan tangan sendiri, pelan-pelan. Setiap jengkal rumah ini adalah hasil keringatku, air mataku, tapi juga cintaku. Dan aku mulai betah di dalamnya. Tidak seperti dulu, ketika setiap sudut terasa seperti ruang interogasi. Kini rumah ini adalah ruang pemulihan, ruang pertumbuhan, ruang tempat takdir baru dituliskan. Dan aku pun menyadari, mungkin takdir tak pernah bisa kutawar. Tapi aku bisa memilih bagaimana menyikapinya. Aku bukan lagi perempuan yang takut dicap janda. Aku bukan lagi ibu yang takut tak bisa menghidupi anak-anaknya. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu pintu terbuka dan berharap dia pulang. Aku adalah diriku sendiri, dengan segala luka dan keberanian yang kutumbuhkan dari nol. Dan ketika aku melihat bayanganku di cermin, aku tidak lagi berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi, terima kasih, Allah, karena aku kini tahu caranya berdiri tanpa digandeng siapa-siapa. Beberapa waktu lalu, sebuah pesan masuk ke emailku. Singkat saja, dari seorang pembaca blog. Ia menulis, "Tulisan Mbak membuat saya berani keluar dari rumah yang penuh luka. Terima kasih sudah jujur." Aku membacanya berulang-ulang malam itu, di antara tubuh Alia yang mulai menghangat karena demam dan cucian piring yang belum sempat kusentuh. Kata-kata itu menusuk pelan, bukan karena menyakitkan, tapi karena menyadarkanku bahwa selama ini, kisah yang kutulis dengan lelah dan air mata ternyata bisa jadi pelita untuk orang lain. Aku bukan siapa-siapa, tapi setiap langkah kecilku membawa makna. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menuliskan dalam buku harianku satu kalimat sederhana. Aku akan terus berjalan. Aku tidak tahu kemana tepatnya aku akan pergi. Tidak ada peta yang membimbingku. Tidak ada tangan lelaki yang menuntunku. Tidak ada jaminan bahwa besok akan lebih mudah. Tapi aku punya kompas kecil di dalam hati, bernama keyakinan. Aku percaya bahwa selama aku terus memilih kebaikan, Allah akan menunjukkan jalanku. Aku tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dalam bentuk hadiah. Kini aku menciptakannya sendiri. Dari senyum Rafa saat aku pulang membawa donat isi, dari pelukan Naya yang spontan saat aku kelelahan, dari langkah pertama Alia yang goyah tapi yakin. Semua itu cukup untuk membangun dunia kecilku. Aku mulai berani bermimpi lagi. Bukan mimpi besar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Aku ingin suatu hari punya tempat les kecil di rumah, tempat anak-anak tetangga bisa belajar sambil bermain. Aku ingin dapurku lebih layak, agar bisa menerima lebih banyak pesanan makanan ringan. Aku ingin bisa membeli sepeda bekas untuk Rafa, karena sudah lama dia hanya menatap anak-anak lain dari jendela. Dan mimpi itu, kini tidak terasa jauh. Bukan karena aku punya uang lebih, tapi karena aku tahu, aku mampu bekerja untuk itu. Tidak harus sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Seperti menenun harapan dari benang yang pernah putus. Wina, sahabatku, mengajakku mendaftar pelatihan UMKM dari kelurahan. Katanya, nanti bisa belajar soal pemasaran dan pembukuan. Aku sempat ragu. Siapa aku? Ibu rumah tangga tanpa gelar, yang baru mulai jualan pastel dan jahit sprei. Tapi ia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu bukan cuma ibu rumah tangga,
Sid, kamu itu pengusaha kecil yang sedang belajar besar. Kalimat itu kutulis di kertas dan kutempel di dinding dapur. Setiap kali aku ingin menyerah, aku membacanya kembali. Dan aku percaya, benar, aku bukan hanya bertahan. Aku sedang tumbuh. Ada masa-masa ketika aku masih mendengar kabar tentang Arman. Bahwa ia kini tinggal di kota lain bersama perempuan yang dulu kusebut teman. Bahwa mereka hidup nyaman, tanpa pernah menengok masa lalu yang mereka hancurkan. Dulu, kabar seperti itu membuatku gemetar. Tapi kini, aku hanya diam. Karena aku tahu, balas dendam terbaik bukan amarah, tapi hidup yang tetap utuh. Aku tidak perlu membuatnya menyesal. Aku hanya perlu memastikan anak-anakku tetap tumbuh dengan cinta, dan aku tetap punya arah meski tidak lagi bergandengan tangan. Rafa mulai menabung. Ia menyisihkan uang jajannya, katanya ingin beli kado ulang tahun untukku tahun depan. Bunda pengen apa? Tanyanya suatu malam. Aku tersenyum. Bunda cuma pengen kalian semua sehat dan tetap di rumah ini. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku ingin sesuatu. Aku ingin damai yang tidak lagi rapuh. Aku ingin pagi yang tidak dimulai dengan rasa takut. Aku ingin hidup yang tidak selalu harus bertanya, kenapa? Aku ingin menjalani hari-hari tanpa bayang-bayang kehilangan. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, aku bisa sampai ke sana. Bukan karena seseorang datang menjemputku dari gelap, tapi karena aku sendiri yang menyalakan cahaya. Pelan-pelan. Dari sudut rumah kecil ini. Dari hati yang pernah remuk tapi kini menyatu kembali. Dan jalan baru yang kutapaki, bukan lagi jalan yang dipilihkan untukku, melainkan jalan yang kuciptakan sendiri. Pagi itu, langit bersih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa mencium aroma pagi tanpa merasa terburu-buru. Tidak ada tangisan Alia. Tidak ada Rafa yang tergesa-gesa mencari buku PR-nya. Tidak ada Naya yang merengek ingin ikut belanja. Semua berjalan seperti seharusnya. Aku duduk di meja makan, menyeruput teh hangat yang akhirnya bisa kunikmati tanpa jeda. Dan saat itulah aku menyadari, hidupku tidak lagi berlari dari sesuatu. Aku tidak lagi bangun karena ketakutan. Aku bangun karena aku siap menjalani hari. 3 pasang mata kecil itu kini menatapku dengan penuh percaya. Rafa, anak laki-laki yang terlalu cepat dewasa, mulai belajar menulis mimpi-mimpinya di buku kecil. Aku mau jadi guru, biar bisa ngajarin anak-anak yang gak punya uang sekolah, katanya. Naya, dengan pita merah muda di rambutnya, sering membacakan cerita buat Alia sambil menirukan suara binatang dengan lucunya. Dan Alia, kini sudah bisa berlari-lari kecil di ruang tengah, tertawa dan memanggilku, Bunda A, sambil mengangkat tangan mungilnya agar kupeluk. Mereka bukan hanya anak-anakku. Mereka adalah penjaga kewarasanku. Penjaga cahayaku. Penjaga semangat hidupku. Ada kalanya aku masih merasa takut. Takut jatuh miskin. Takut sakit dan tak ada yang menjaga. Takut gagal jadi ibu. Tapi kemudian, aku ingat satu hal. Aku sudah melewati badai terburuk dalam hidupku. Aku pernah ditinggalkan tanpa alasan. Pernah terpuruk. Pernah merasa hancur tak bersisa. Dan jika aku bisa bertahan di saat-saat paling gelap itu, maka aku bisa bertahan dimanapun. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun. Karena ketiga anak itu, merekalah bukti nyata bahwa aku melakukan sesuatu yang benar. Setiap malam, sebelum tidur, kami punya kebiasaan baru. Kami saling menggenggam tangan dan bergantian mengucap hal-hal yang kami syukuri hari itu. Rafa biasanya bilang, aku bersyukur bisa makan bareng Bunda. Naya bilang, aku bersyukur Alia nggak nangis pas aku nyanyi. Dan aku selalu berkata, Bunda bersyukur karena hari ini kita masih bersama. Kadang kami tertawa. Kadang kami tertidur sebelum sempat mengucap apa-apa. Tapi ritual itu adalah doa-doa kecil yang kami tiupkan ke langit, berharap Allah terus menjaga rumah kecil kami. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari sulit. Akan ada tantangan baru. Tapi kini aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya 3 hati yang bertumbuh bersamaku. 3 cinta yang tidak akan pergi. 3 jiwa kecil yang menatapku seolah berkata, kami percaya, Bunda. Dan kepercayaan mereka adalah kekuatan paling suci yang pernah kuterima. Aku tidak akan menyia-nyiakan itu. Saat semua sudah tertidur, aku duduk sendiri di pojok ranjang, menatap langit-langit rumah yang mulai retak di beberapa sudut. Tapi aku tidak melihat retakannya. Aku melihat cahaya yang masuk melalui celah-celahnya. Cahaya yang dulu begitu samar, tapi kini terasa hangat. Aku menutup mataku,
menarik napas panjang, dan berbisik pelan. Aku bisa. Aku sanggup. Aku cukup. Kata-kata itu bukan lagi sekadar motivasi, tapi janji kepada diri sendiri, janji yang akan kujaga, untukku, dan untuk 3 pasang mata kecil yang percaya padaku lebih dari siapapun di dunia ini. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.